Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi zakat. Sebelumnya, apa sih itu zakat? Jadi, menurut pendapat ulama fuqaha, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu. Di dalam Al-Quran sendiri, sudah banyak ayat yang mendasari perintah zakat. Adapun contohnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Maksud dari ayat tersebut menegaskan bahwa zakat itu wajib dan bentuk perintah yang tegas serta instruksi pelaksanaan yang jelas. Kemudian, apa saja syarat-syarat wajib zakat? Yang pertama yaitu muslim. Artinya setiap umat Islam wajib menunaikan zakat. Yang kedua akil, yang ketiga balik, dan yang keempat memiliki harta yang mencapai nisab. Lalu, apa sih manfaat dari menunaikan zakat? Jadi, zakat memberikan tanda kemuliaan bagi si pemberi dan melepaskannya dari sifat kikir karena ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah berkurang harta dari mengeluarkan sedekah. Adapun manfaat yang kedua, yaitu zakat membantu dalam perekonomian umat dan memaksa orang kaya untuk mengeluarkan dari sebagian hartanya. Dan manfaat yang terakhir yaitu membagi zakat sebagai penyejuk jiwa dan membersihkan hati dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya. Apakah semua wajib dizakati? Jawabannya adalah tidak. Jadi, terdapat beberapa hal mengenai harta yang wajib dizakati. Antara lain yang pertama yaitu aset tersebut dimiliki secara penuh. Yang kedua, aset yang berkembang seperti uang di zaman kita, tabungan atau deposito uang termasuk juga. Yang ketiga, aset tersebut merupakan pendapatan bersih. Yang keempat, aset sudah mencapai nisab. Dan yang kelima, aset tersebut halal. Poin selanjutnya, bagaimanakah hubungan konsep matematika dalam ilmu zakat? Menurut perhitungan matematika manusia, orang yang punya uang 10 juta rupiah, kemudian diambil 5 juta ribu rupiah untuk membantu biaya sekolah anak-anak yatim, maka uang yang tersisa hanya tinggal separuh. Namun, realitas kehidupan sering berbicara lain. Orang yang suka memberi justru lebih cepat kaya, sementara orang yang mikir, usahanya sering tersendat-sendat. Sama halnya pedagang yang selalu mengambil keuntungan dengan margin tertinggi justru akan kalah bersaing dengan pedagang yang mengambil keuntungan dengan margin rendah. Mengapa demikian? Karena hidup itu tidak sama dengan hitung-hitungan matematika manusia. Karena itu ada matematika langit, ada matematika Allah yang jauh lebih dahsyat. Dalam Islam, zakat adalah batas pemisah apakah seorang disebut bakhil dan zalim atau bukan. Ketika seseorang tidak membayar zakat, maka ia sesungguhnya termasuk ke dalam kelompok orang yang bakhil dan zalim. Pertanyaannya, mengapa ia belum disebut dermawan? Alasannya sederhana, sebab zakat yang ia bayarkan sesungguhnya bukan miliknya, melainkan milik pihak lain, yaitu para mustahik. Analoginya, ibarat seorang mahasiswa yang mengikuti sebuah mata kuliah, zakat yang ia tunaikan baru mengantarkannya mendapat nilai C. Jika ingin mendapat nilai A, maka ia harus meningkatkan kualitas dirinya dengan membayar infak, sedekah, dan wakaf. Bagaimanakah contoh perhitungan zakat yang sesuai syariat Islam dan sesuai ilmu dasar matematika? Yaitu contoh perhitungan zakat tabungan Bapak Mulia, di mana diketahui pemasukan Bapak Mulia berasal dari tabungan tahun 2018 sejumlah 200 juta ribu rupiah dan pendapatan lainnya atau bagi hasil
dengan jumlah Rp1.500.000. Sedemikian hingga total pemasukan Bapak Mulia adalah Rp201.500.000. Selanjutnya, nisab senilai emas 85 gram dengan harga emas sekarang Rp500.000 per gramnya. Sedemikian hingga diperoleh nilai Rp42.500.000. Lantas, apakah Bapak Mulia perlu zakat? Berdasarkan simulasi data pemasukan Bapak Mulia berarti wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dikalikan jumlah total tabungan cukup haul. Jadi, zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dikali Rp201.500.000 sehingga diperoleh hasil Rp5.037.500. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut, maka seluruh harta simpangan atau tabungan yang sudah dimiliki selama 1 tahun